sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Selamat pagi semuanya. Wah, ketemu lagi sama Kak Yohan. Hari ini, hari Minggu, tanggal berapa ya? Sudah tahun 2021, bulan ketiga loh. Sudah siap untuk mengikuti kebaktian anak hari ini? Sudah siap belum? Sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah makan belum? Sudah ya? Oke, kalau sudah, yuk kita mau memulai kebaktian anak hari ini dengan kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita mau bicara dengan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami dan juga keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mau memulai kebaktian anak ini. Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya setiap pujian yang akan kami naikkan dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar boleh membuat kami menjadi anak yang memberkati banyak orang dan juga mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memuji nama-Mu, dan untuk kakak-kakak sekolah minggu lainnya yang akan membawa kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat tak? Atau ada yang lagi, Kak, aku lagi gak enak badan nih. Kak, aku lagi capek nih. Kemarin kelasnya panjang banget ya. Kita bersyukur dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu Tuhan memelihara setiap kita. Ya, Tuhan berkati kita dari kelas-kelas yang sudah kita jalani. Tuhan memberkati kita setiap aktivitas yang boleh kita lalui. Ya, oleh karena itu hari ini, ya pagi ini, Kak Yohan ajak kita sama-sama mau pujikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Ya, kita benar-benar dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus, aku mau datang pagi ini, aku mau datang hari ini untuk kami
mau mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Ya, jadi kakak minta tolong, yuk semuanya kita mau sama-sama nyanyikan Bapakku datang padamu. Pujian akan dibawakan oleh Kak Maria. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, tadi kita udah sama-sama pujikan Bapakku datang padamu, ya, dengan semua berkat, dengan semua ucapan syukur kita. Kalau kalian ingat, hari ini ya kita merayakan Prapaskah yang keberapa? Ayo, masih ingat enggak? 1, 2, 3, atau 4, atau 5? Bener. Hari ini kita Prapaskah keempat. Prapaskah keempat berarti kita ada Prapaskah kelima, keenam, baru kita merayakan Hari Paskah. Kalian ingat Tuhan Yesus sudah mati nantinya untuk siapa? Untuk kita. Kayuhan dosa kalian, dosa kita semua. Tuhan baik tidak berarti buat kita? Baik ya, Tuhan sayang tidak sama kita? Sayang. Ya, sayang banget. Ya, oke. Sekarang ya Kayuhan yakin kalian tidak mungkin nonton YouTube hari ini sendirian. Katakan di samping kiri kanan, nggak tahu kakak, adik, papa, mama, nenek, kakek, siapapun itu katakan, Tuhan Yesus baik loh buat aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Pak, Ma, Tuhan Yesus baik loh sama aku. Tuhan Yesus sayang sama aku. Ya, oke. Kita mau lanjut ya, kita mau pujikan lagu Yesus Sahabatku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Dia adalah sahabat kita. Yesus sahabatku.
Nah, ya, tadi kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan. Thank you ya buat Kak Maria yang sudah membantu Kak Yohan hari ini untuk memimpin pujian. Nah, sudah siap belum? Sekarang waktunya kita mau mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Yuk, sekarang siapkan kitabnya. Ya, yuk, ambil dulu kitabnya di kamar. Ya, atau di mana, di meja. Ambil kitabnya. Duduk yang manis, siap-siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, jumpa lagi dalam ibadah online kali ini dengan Bu Efrina. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa, memohon hikmat dan roh Tuhan agar Tuhan memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah online Tuhan. Walaupun online kami tidak bertatap muka, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dalam penyertaan hidup kami. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Yang kita ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani. Ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya pada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk
kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Adik-adik, ini foto Tuhan Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan malam. Setelah perjamuan malam, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani. Ini adik-adik, Taman Getsemani. Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa. Dia sangat ketakutan. Ya, dia tahu apa yang harus dia tanggung. Dia menanggung dosa kita. Dia sangat sedih. Dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia mohon kekuatan. Saking ketakutannya adik-adik, peluhnya menjadi darah, menjadi titik darah. Dalam doanya, dia katakan, "Ya Bapa, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang jadi." Jadi adik-adik, dalam setiap kesedihan dan pergumulan hidup kita harus selalu berdoa pada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga ingin dihibur, ingin ditemani. Dia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus untuk menemaninya. Dia katakan kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dengan aku dan berdoalah." Mereka tidur, Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Dia berdoa sampai 3 kali. Tuhan Yesus sedih, takut, gentar. Dia berbicara kepada Bapa di surga, kepada Allah Bapa. Dia curhat. Dia katakan keadaan hatinya. Dia katakan semua yang dia rasakan. Adik-adik, saking takutnya peluhnya menjadi darah. Dan malaikat Tuhan datang dari surga menguatkan dia. Tuhan Yesus, dia hidup sebagai manusia di dunia. Dia merasakan setiap pergumulan hidup. Dan setiap pergumulan hidup kita, apa yang kita rasakan, dia rasakan. Karena dia manusia sama dengan kita. Cuman dia manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Malah dosa kita yang dia tanggung. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin sekali kalian dalam setiap langkah hidup, dalam setiap pergumulan hidup, menyertakan Tuhan Yesus di dalam setiap langkah hidup kita. Jadi kalau adik-adik lagi sedih, lagi mengalami apapun, katakan pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan apapun yang kalian rasakan, dalam suka maupun duka kalian. Jadi Tuhan Yesus ingin sekali dekat dengan adik-adik, karena dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menyertai kalian, menyertai kita semua. Mari kita hidup seturut dengan kehendak-Nya.
menyenangkan hatinya. Karena Dia Tuhan yang sangat mengerti kita, sangat mencintai kita. Adik-adik, siapa yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menyertakan Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kita? Bu Efrina mau. Ya, ayo kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Adik, mari kita baca ayat hafalannya ya. Dari Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Kita menutup sekolah minggu kita hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita sudah mendengar firman-Nya dan mengajari kita selalu bersekutu dengan Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Engkau rela datang ke dunia untuk menanggung dosa kami. Engkau menderita karena kami. Ampuni kami Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kasih dan pengorbanan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Selamat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Bye-bye. Dengan semangat ya. Pakai ingat gerakannya ya. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih, 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 kasih. Halo adik-adik, masih semangat untuk membuat aktivitas prapaskahnya? Nah, punya Kak Novi juga sudah selesai. Setelah minggu lalu kita membuat kartu ucapan, ya.
minggu ini saatnya kita mengisi goodie bag kita. Nah, sekarang ini Kak Novi menyiapkan beberapa bahan makanan yang akan Kak Novi berikan kepada Bapak Satpam di komplek perumahan Kak Novi. Nah, yuk kita sama-sama mengisi goodie bag kita. Isi dengan hati-hati ya, karena paper bag kita mungkin tidak terlalu kuat. Jadi harus tetap hati-hati ya. Setelah kalian mengisi ya, kalian bisa memasukkan kartu ucapan kalian atau menempelkan di belakang seperti ini. Kalau ada pita, boleh juga kita tambahkan pita, atau kalau tidak ada bisa di strapless atau di isolasi bolak-balik. Oke? Nah, adik-adik, goodie bag Kak Novi sudah selesai. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa kalian foto ya, dan kalian kirim ke grup kelas masing-masing. Sampai jumpa.